Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda Yanto di sini. Yo, kali ini gue bakal bahas film The Chronicles of Narnia yang pertama. Film ini bercerita tentang sebuah lemari yang di dalamnya ada sebuah dunia ajaib yang sangat mengagumkan. Juga sebuah ramalan tentang dua raja dan dua ratu baru untuk mengalahkan sang penyihir dan mengakhiri musim dingin 100 tahun di dunia itu. Dan buat kalian yang belum subscribe, buruan klik subscribe dan aktifin lonceng di sampingnya biar gak ketinggalan update dari kami selanjutnya. Mau tahu gimana sih keseruan ceritanya? Yuk langsung aja kita ke filmnya. Squay. Film dibuka pada sebuah malam kelam peperangan. Pesawat melintas, menurunkan bom nuklir, roket pada rumah-rumah penduduk di bawahnya. Edmund melamun melihat peperangan itu. Ibunya lalu datang dan membawanya cepat pergi bersama Peter kakaknya. Susan menghampiri Lucy yang ketakutan di kamarnya dan langsung membawanya juga. Mereka menuju ke tempat perlindungan. Tapi Edmund malah kembali ke rumah dan disusul oleh kakaknya. Ternyata ia mengambil foto ayahnya di sana. Ledakan terjadi, mereka terlempar, tapi mereka masih bisa berlari ke ruang perlindungan. Setelah itu, Peter marah-marah kepada Edmund karena tindakannya yang berbahaya itu. Keesokan harinya di stasiun, mereka akan diungsikan ke tempat yang aman. Mereka sangat sedih karena perpisahan itu dan ibu mereka tidak diperkenankan untuk ikut. Peter sebagai kakak tertua disuruh ibunya untuk menjaga adik-adiknya. Kereta akan segera berangkat, mereka harus cepat naik. Lucy, adik terkecil mereka, sedikit cemas kepada ibunya, tapi keadaan itu memaksa mereka untuk berpisah. Air mata para orang tua tak tertahan lagi, dan mereka akhirnya berpisah. Kereta berangkat, melaju dari stasiun satu ke stasiun lainnya, sungguh perjalanan yang cukup jauh. Dan inilah The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Mereka pun sampai di pemberhentian dan dijemput dengan kereta kuda oleh Nyonya Macready. Dan sekarang mereka menuju ke kastil Profesor Kerky. Mereka sampai, Nyonya Macready memberitahu beberapa aturan yang ada di sana. Mereka dilarang berteriak-teriak, berlari-lari, dan jangan menyentuh benda-benda bersejarah milik profesor. Juga mereka tidak boleh mengganggu sang profesor. Lucy melihat keanehan pada salah satu kamar, tapi ia mengabaikannya. Radio berbunyi, menyiarkan tentang peperangan yang tak ada hentinya. Susan langsung mematikan radio itu agar Lucy tidak khawatir dengan keadaan ibunya. Lalu Peter meyakinkan kepada Lucy bahwa besok akan menyenangkan. Keesokan harinya, hujan turun. Mereka sangat bosan karena tidak melakukan apa-apa. Lucy lalu mengajak mereka untuk bermain petak umpet. Peter berjaga sedangkan lainnya bersembunyi. Susan bersembunyi di sebuah kotak. Edmund bersembunyi di gorden, sedangkan Lucy masih bingung. Lalu ia masuk ke dalam ruangan kosong. Anehnya, hanya ada satu buah lemari di situ dan ditutupi kain. Lucy mendekatinya, membukanya, dan bersembunyi di dalam sana. Ia terus mundur dan mundur. Tiba-tiba, ada musim salju di dalam lemari itu. Entah apakah itu hayalannya, tapi itu sangat seperti nyata. Lucy terus berjalan ke dalam tempat itu sampai ia menemukan sebuah tiang lampu yang masih menyala. Suara terdengar seperti sebuah jejakan kaki. Suara itu semakin mendekat dan mereka kaget. Lucy lalu mendekati makhluk itu. Entah makhluk apa dia, mempunyai telinga seperti kambing, tapi berjalan dengan dua kaki. Mereka lalu berkenalan. Ia adalah Thamnes, seekor faun. Lucy lalu menjelaskan bahwa ia tak sengaja berada di sini karena sebuah lemari. Thamnes pun heran dan ia bertanya apakah Lucy adalah seorang manusia, keturunan dari Hawa. Lucy mengakuinya. Thamnes semakin heran dan juga ia menjelaskan kalau sekarang Lucy ada di negeri Narnia. Mereka pun resmi berkenalan. Sepertinya makhluk itu baik, mengajak Lucy ke rumahnya. Lucy sempat menolaknya karena pasti kakak-kakaknya akan mencarinya. Tapi
ia akan menemani Thamnos ke rumahnya untuk sementara waktu. Di dalam rumah Thamnos, Lucy melihat foto ayah dari Thamnos. Ternyata nasib mereka sama tentang ayah mereka yang berada di peperangan dan tak kunjung pulang. Juga Thamnos menceritakan tentang musim dingin itu yang sudah berjalan selama 100 tahun. Bahkan sudah tidak ada Natal di negeri ini. Sejak itu, Lucy diberikan teh hangat, juga sebuah musik yang dimainkan oleh Thamnos. Musik dimainkan, api-api menari seperti hidup, menceritakan sesuatu. Semakin lama Lucy semakin mengantuk dan akhirnya ia tertidur. Ia terbangun, hari sudah mulai petang. Anehnya Thamnos ketakutan dan ia berpikir ia adalah Faun yang jahat karena sudah menculik Lucy. Sebab penyihir putih yang membuat musim dingin ini memerintahkan semua makhluk Narnia, jika mereka menemukan manusia harus dibawa diserahkan kepadanya. Tapi Thamnos tidak melakukannya dan ia malah membantu Lucy untuk kabur. Juga Thamnos menjelaskan bahwa pohon-pohon ini juga memihak kepada penyihir putih. Mereka pun sampai. Thamnos menangis. Entah apa yang akan terjadi kepadanya selanjutnya, dan ia berterima kasih kepada Lucy. Setelah itu, ia menyuruh Lucy untuk cepat pergi dari sini. Lucy pun keluar dan langsung lari kepada kakak-kakaknya. Anehnya, waktu seakan berhenti saat ia masuk dan keluar dari lemari itu, dan Lucy mengira sudah pergi berjam-jam. Mereka semua memeriksa lemari itu. Anehnya, itu seperti lemari biasa, dan cerita Lucy tentang salju, faun, dan lemari itu dikira hanyalah hayalan Lucy semata oleh kakak-kakaknya. Lucy menyangkalnya bahwa ia tidak berhayal dan ia mengatakan yang sebenarnya. Itu membuat ia sedih, tapi saudaranya tetap tidak percaya kepadanya. Malam tiba, Lucy tak bisa tidur karena ia masih memikirkannya dan ia berniat untuk kembali. Edmund tak sengaja tahu dan ia langsung mengikuti Lucy. Lucy pun masuk dan melihat keajaiban lagi. Sedangkan Edmund juga masuk ke dalam sana. Sampai ia terjatuh ke tumpukan salju. Ia terheran dan mulai mencari Lucy hingga ia terus berjalan ke dalam hutan itu. Tiba-tiba sebuah kereta lewat. Edmund terjatuh dan kereta itu berhenti. Seorang makhluk kerdil mendatangi Edmund dan ingin membunuhnya. Makhluk itu berbicara tentang Ratu Narnia dan akan menghunuskan pedangnya kepada Edmund. Untungnya seorang wanita menghentikannya, itu adalah Ratu Narnia. Selanjutnya Edmund menjelaskan kenapa ia di sini. Ia membututi adik perempuannya yang mengunjungi Tuan Thamnos. Ratu lalu mengajak Edmund untuk duduk bersamanya. Ratu Narnia itu memberikan minuman juga permen kepada Edmund dengan sihirnya. Setelah itu, Ratu ingin Edmund menceritakan tentang saudaranya. Mereka 4 bersaudara, Peter, Susan, Lucy, dan dia. Ternyata Ratu juga ingin bertemu dengan saudara Edmund. Dan ia akan menobatkan Edmund menjadi pangeran Narnia, menjadi anak angkat darinya. Di antara kedua gunung itu adalah istana dari sang ratu. Edmund harus ke sana dengan ketiga saudaranya itu. Dan mereka lalu berpisah. Tak berselang lama, Lucy datang terkejut karena Edmund ada di sana juga. Ia baru saja bertemu dengan Tuan Thamnos, juga penyihir putih. Tak tahu kalau Lucy menemuinya. Edmund pun heran siapa penyihir putih itu. Penyihir putih itu menyebut dirinya sebagai Ratu Narnia, tapi sebenarnya tidak. Edmund lalu salah tingkah. Sepertinya ia mau menyembunyikan kejadian tadi kepada Lucy. Setelah itu, Lucy membangunkan Peter dan ia memberitahu bahwa itu bukan khayalannya karena Edmund juga ikut bersamanya di tempat Narnia itu. Tapi Edmund tak mengakuinya dan ia bohong. Lucy langsung menangis karena mendengar kebohongan dari Edmund. Ia lari memeluk Profesor. Setelah itu, Profesor menyuruh Peter dan Susan untuk menjelaskan apa yang terjadi.
Peter menjelaskan bahwa Lucy berpikir menemukan negeri ajaib di dalam lemari di atas. Profesor terkejut. Lalu ia menyuruh mereka untuk menjelaskan detailnya tentang hutan itu. Ternyata profesor percaya kepada Lucy dan menduga Lucy mengatakan yang sebenarnya, walau sedikit tidak masuk akal. Keesokan harinya, mereka mengisi waktu luang mereka dengan bermain kasti. Tapi sepertinya Lucy masih sedih dan kecewa. Bola pun dilempar. Edmund tak sengaja memukulnya sampai mengenai kaca dari kastil profesor. Mereka panik karena tak ingin profesor melihatnya. Lalu mereka pun bersembunyi ke dalam lemari ajaib itu. Dan kagetnya mereka, perkataan dari Lucy tentang negeri itu benar. Mereka pun gembira dan bermain bola salju di sana. Sedangkan Edmund menunjukkan keanehannya lagi karena sikapnya yang tak seperti biasanya. Peter lalu menyuruh Edmund untuk meminta maaf kepada Lucy, walau ia sedikit memaksanya. Susan pun mengajak mereka untuk kembali, sedangkan Edmund ingin mereka berjalan-jalan dulu. Dan tujuan pertama mereka adalah ke rumah dari Tuan Tumnus. Mereka berjalan, menikmati perjalanan dan salju itu. Setibanya di sana, Lucy kaget karena keadaan rumah Tumnus. Ia pun lari dan bersedih. Semua barang berceceran. Entah siapa yang melakukannya. Ada sebuah surat yang tertempel di dinding. Surat itu berisi tentang pengkhianatan karena Tumnus menolong seorang manusia. Susan lalu memutuskan untuk kembali, walau Lucy menolaknya, karena Lucy lah yang menyebabkan Tuan Tumnus tertangkap, sedangkan Edmund masih saja membela Ratu Putih itu. Burung berkicau seperti memberitahu mereka sesuatu. Mereka pun keluar. Terdengar suara jejak kaki di sana dan di sini. Dan ternyata itu hanyalah berang-berang. Keanehan terjadi, berang-berang itu bisa bicara dan mereka kaget. Berang-berang itu ternyata mencari Lucy, memberikan sapu tangan yang dulu pernah ia berikan kepada Tumnus sebelum ia ditangkap. Selanjutnya, berang-berang itu mengajak mereka masuk ke dalam hutan, tapi Susan sekali lagi memperingatkan kepada mereka bahwa mereka harus segera pergi karena berang-berang tidak bisa bicara. Mereka tetap pergi karena hutan itu sangatlah berbahaya. Ternyata mereka menuju ke rumah berang-berang itu. Istri berang-berang itu sangat senang karena kedatangan mereka. Bahkan ia menyiapkan hidangan untuk mereka santap. Sedangkan Edmund masih bertingkah aneh dan memandangi gunung itu. Di dalam sana mereka menceritakan bahwa Tumnus dibawa ke istana penyihir. Itu sangat berbahaya. Jika kau sudah masuk ke dalam sana, maka akan sulit untuk keluarnya. Tapi ada satu buah harapan. Aslan sudah bergerak. Mereka tidak tahu siapa itu Aslan. Dia adalah satu-satunya raja hutan, Raja Narnia sejati. Dan ia sekarang menunggu mereka di dekat lokasi meja batu. Tapi mereka heran kenapa mereka ditunggu oleh Aslan, sang raja hutan itu. Berang-berang itu lalu memberitahu bahwa ada sebuah ramalan, 2 putra Adam, 2 putri Hawa akan mengalahkan penyihir putih dan mengembalikan kedamaian kepada Narnia. Mereka adalah kalian. Karena sekarang Aslan sudah menyiapkan tentara untuk mereka. Tapi mereka tidak akan berperang karena itu di luar kemampuan mereka. Tiba-tiba Edmund menghilang. Ia kabur, berjalan sendiri menuju ke istana penyihir itu. Peter dan lainnya mengikutinya. Tapi itu sudah terlambat karena Edmund sudah masuk ke dalam istana. Berang-berang itu mencegah Peter untuk melakukan hal gegabah karena Edmund hanyalah umpan untuk membunuh mereka agar ramalan itu tidak pernah terjadi. Peter dan Susan malah berdebat karena kejadian itu. Dan berang-berang itu mengajak mereka untuk bertemu dengan Aslan. Karena itu satu-satunya harapan untuk mereka. Edmund masuk ke dalam kastil. Ia sedikit ketakutan kenapa ada banyak sekali patung di sana. Patung yang sangat mirip dengan aslinya. Hewan, bahkan monster-monster. Tiba-tiba ia terkejut karena seekor serigala.
Ia pun terus terang kalau tujuannya kemari adalah untuk bertemu sang ratu. Dan serigala itu membawanya sampai ke depan kursi tahta Ratu Narnia. Edmund sepertinya tertarik dengan kursi itu dan ia pun mendudukinya. Tak lama ratu datang dan Edmund langsung berdiri dari kursi tahtanya. Sepertinya Edmund suka duduk di sana. Selanjutnya sang ratu menanyakan tentang saudara dari Edmund. Sang ratu marah karena Edmund datang sendiri, tak bersama ketiga saudaranya. Ia pun ketakutan dan ia memberitahu lokasi saudaranya di rumah berang-berang di dekat bendungan. Amarah ratu sedikit menurun dan Edmund meminta permen darinya yang kemarin. Setelah itu sang ratu menyuruh ajudannya untuk membawa Edmund kepada makanannya. Dan juga ratu memerintahkan serigalanya untuk mencari mereka. Serigala itu mulai mencari, berlari, dan sampai. Mereka sekarang dikepung. Serigala itu berhasil masuk, tapi rumah itu kosong. Ternyata mereka lari melewati terowongan. Serigala itu tahu mereka harus bergegas, dan mereka berhasil keluar, menutup lubang terowongan itu dengan gentong air. Lucy pun tersandung oleh beberapa batu. Itu bukanlah batu, itu adalah keluarga berang-berang itu yang sudah menjadi batu.